Caranya bagaimana? Mereka merumuskan dulu tujuannya kehadiran corporate communication itu apa sih. Mereka tidak hanya beriklan, mereka tidak hanya promosi, tapi juga mereka adalah representasi identitas perusahaan. Sehingga hasil komunikasi yang disampaikan bisa membentuk persepsi yang positif pastinya di mata publik dan seluruh stakeholder. Perlu teman-teman tahu bahwa korporasi ini memiliki sejumlah manajemen, direksi yang terdiri dari komisaris, direksi, kemudian jajaran manajemen. Semua itu adalah orang-orang yang terfokus terhadap reputasi korporasi tersebut. Hubungannya apa? Jadi jika reputasinya positif, lama-kelamaan saham di korporasi tersebut akan naik, brand akan terus digunakan, kemudian hal-hal yang dimention oleh pelanggan, hal-hal yang positif harapannya. Sehingga itulah pentingnya membangun citra reputasi perusahaan yang bisa meningkatkan kepercayaan sehingga visi dan misi perusahaan bisa terimplementasi. Dalam hal ini, visi misi perusahaan bukan hanya disampaikan secara tertulis, tapi itu diimplementasikan betul dan dievaluasi setiap saat apakah visi misi perusahaan itu bisa tertangkap dengan baik oleh masyarakat atau tidak. Ini dia elemen utama dalam komunikasi korporat atau corporate communication. Setiap korporasi tentunya berbeda-beda ya secara detailnya, namun ada beberapa kemiripan lah, yaitu terdiri dari internal communication, komunikasi internal. Apabila ada internal communication, kemudian ada external communication. Setelah external communication ada strategic communication. Kemudian yang lain-lainnya digital dan branding communication, yang secara detail pastinya disesuaikan dengan nama perusahaan masing-masing. Apabila internal namanya juga komunikasi internal, itu bertugas menjaga hubungan relasi komunikasi di dalam internal perusahaan. Misalnya antara sesama pimpinan, manajer, para direksi, sampai para karyawan itu sendiri. Tujuannya membangun koordinasi yang solid, menciptakan budaya kerja yang positif, meningkatkan loyalitas, serta menyelaraskan visi serta nilai. Jangan salah loh, menciptakan budaya yang positif ini kalau dilakukan secara terus-menerus, beberapa perusahaan berhasil mendapatkan penghargaan atas achievement dalam menciptakan budaya yang positif. Setelah internal communication, terdapat external communication. External communication ini kebalikan dari internal. Jadi bagaimana mereka menyelaraskan komunikasi perusahaan, menyelaraskan message perusahaan ke pihak luar, misalnya konsumen, media, investor, dan masyarakat umum. Dan ini biasanya berhubungan langsung dengan media. Sehingga external communication ini juga garda terdepan yang menangani komunikasi di mana krisis terjadi. Itu bisa meningkatkan reputasi publik jika penanganan komunikasinya berjalan secara efektif. Nah, di antara semua ini, internal dan external communication masing-masing tidak bisa bekerja sendiri dong. Mereka memiliki partner, yaitu strategic communication atau komunikasi strategis. Namanya strategis, dia bertanggung jawab untuk alignment strategis di dalam proses corporate communication agar seluruh divisi di dalam perusahaan satu suara dalam satu message yang disampaikan. Kan masa jika perusahaan mengatakan satu, yang disampaikan ke media dua, berarti komunikasi strategisnya tidak berjalan efektif dong. Dan inilah yang menjadi tugas bagi para orang-orang stratcom atau strategic communication. Mereka memulai dengan planning message corporate agar selaras dengan visi misi perusahaan. Mereka juga merencanakan menyusun narasi-narasi yang strategik untuk publik dan stakeholder.
tidak kalah penting, selain external communication, strategi communication juga mengelola bagaimana isu reputasi, termasuk mitigasi dan krisis, bisa dihadapi dengan baik, sehingga outputnya jadi positif. Dan tidak kalah menarik, strategi communication ini memiliki tugas untuk membangun engagement atau hubungan baik dengan media, regulator, investor, para komunitas. Ini disertai dengan monitoring, evaluasi, dan measurement seberapa efektif sih publikasi komunikasi mereka yang dijalankan.